Satu hal yang Tuhan ingin setiap orang Kristen lanjut usia lepaskan sebelum kematian. Akan tiba satu saat dalam hidup ketika tubuh mulai melambat hiruk-pikuk dunia terasa semakin jauh dan jiwa mulai memikirkan kekekalan lebih daripada hari esok. Dalam jam-jam sunyi itu muncul sebuah kesadaran yang bergetar waktu, bukan lagi sesuatu yang dihabiskan, melainkan sesuatu yang harus dihormati. Banyak orang Kristen yang telah lanjut usia merasakan pergeseran ini dengan sangat dalam. Mereka menyadari bahwa Tuhan tidak sekadar memanggil mereka untuk mengakhiri hidup, tetapi untuk mengakhirinya dengan baik. Namun di balik senyum lembut, kata-kata bijak dan puluhan tahun iman, ada sebuah beban yang dipikul sebagian orang percaya, beban yang sebenarnya tidak pernah Tuhan kehendaki untuk mereka bawa hingga mati. Beban itu bukanlah fisik, melainkan rohani. Beban ini menekan hati seperti bayangan yang menolak pergi. Ia adalah pergumulan yang tak terucap, yang mencuri kedamaian di tahun-tahun terakhir kehidupan mengubah masa yang seharusnya dipenuhi. Sukacita, refleksi, dan rasa syukur menjadi medan pertempuran yang sunyi. Ada sesuatu yang Tuhan ingin dilepaskan sebelum napas terakhir meninggalkan paru-paru. Itu bukan rumah, bukan mimpi, bukan harta, dan bukan pula kenangan. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih pribadi, sesuatu yang telah melilit jiwa selama bertahun-tahun melalui rasa sakit, kekecewaan, atau ketakutan. Banyak orang menanggungnya dalam diam, mengira bahwa itu hanyalah bagian dari proses menua, tanpa menyadari bahwa Tuhan memandangnya sebagai sebuah belenggu. Akhir hidup tidak pernah dimaksudkan menjadi penjara penyesalan atau penawanan emosi. Alkitab menyatakan sebuah kebenaran yang mendalam. Tuhan rindu agar anak-anaknya memasuki kekekalan dalam keadaan bebas. Ia menginginkan hati yang tidak terbebani roh yang ringan, dan jiwa yang tidak dipenuhi oleh hal-hal yang sebenarnya tidak pernah dimaksudkan untuk menetap. Sebelum perjalanan pulang itu selesai, Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk menghadapi satu hal ini, bukan untuk menghukum, melainkan untuk membebaskan. Karena surga adalah tempat bagi mereka yang telah melepaskan. Yang pertama, beban tersembunyi yang secara diam-diam menghancurkan kedamaian di usia tua. Penuaan tidak selalu menghancurkan tubuh terlebih dahulu. Seringkali yang hancur adalah hati. Banyak orang Kristen lanjut usia menjalani tahun-tahun terakhir mereka dengan tampak kuat di luar tetapi lelah di dalam. Mereka menyembunyikan sebuah beban yang enggan. Mereka sebutkan sebuah berat yang tidak pernah terlihat dalam foto keluarga, percakapan gereja, atau pertemuan doa. Itu adalah beban sunyi yang menekan semakin kuat seiring berlalunya waktu. Dan meskipun tidak seorang pun dapat melihatnya, Tuhan melihatnya. Beban itu menjadi seperti batu yang diikatkan pada jiwa, membuat setiap kenangan terasa lebih berat, setiap pikiran lebih menyakitkan, dan setiap langkah menuju kekekalan menjadi lebih lambat. Beban tersembunyi ini bukanlah satu momen, bukan satu peristiwa, dan bukan satu luka tunggal. Ia adalah akumulasi dari hal-hal yang tidak pernah diselesaikan. Rasa perih dari kata-kata yang diucapkan puluhan tahun lalu. Luka dari hubungan yang tidak pernah dipulihkan. Kepahitan terhadap seseorang yang tidak pernah meminta maaf. Rasa bersalah atas keputusan yang tidak bisa diubah. Sebagian orang percaya memikul kekecewaan terhadap diri mereka sendiri. Sebagian lagi terhadap anggota keluarga. Dan ada pula yang tanpa pernah mengakuinya, memendam kekecewaan terhadap Tuhan. Semua itu hidup dalam desahan napas mereka, dalam redupnya mata ketika nama tertentu disebutkan, dan dalam keheningan setelah doa yang tak terjawab. Tragisnya, banyak orang telah meyakinkan diri bahwa beban ini tidak berbahaya karena mereka telah bertahan hidup dengannya begitu lama. Namun bertahan hidup tidak sama dengan benar-benar hidup. Alkitab memperingatkan bahwa beban rohani yang tidak diselesaikan tidak akan tinggal diam. Ia bertumbuh. Ibrani 12:15 berbicara dengan jelas tentang akar kepahitan yang tumbuh dan mencemari banyak hal. Akar tidak tinggal tersembunyi di bawah permukaan. Ia menyebar melilit sukacita, mencekik damai sejahtera, dan mematikan rasa syukur. Inilah sebabnya mengapa sebagian orang Kristen lanjut usia kesulitan merasakan hadirat Tuhan. Meskipun mereka berdoa hati mereka penuh, tetapi bukan oleh Dia. Semakin tua tubuh, semakin sedikit tenaga yang dimiliki untuk melawan peperangan rohani.
Karena itulah beban ini menjadi semakin berbahaya seiring bertambahnya usia. Alih-alih menikmati musim kehidupan yang Tuhan maksudkan untuk dipenuhi hikmat refleksi dan warisan iman, banyak orang justru menghabiskannya dengan mengulang luka lama, menghidupkan kembali kesalahan masa lalu, atau menyimpan kepahitan atas hasil yang tidak pernah berubah. Beban ini mengubah cara mereka memandang orang lain, cara mereka menafsirkan jawaban Tuhan, dan cara mereka mempersiapkan diri untuk kekekalan. Beban itu menjadi begitu akrab hingga disangka sebagai bagian dari jati diri. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil anak-anaknya untuk mati sambil membawa belenggu. Mazmur 92 menjanjikan bahwa orang benar akan tetap berbuah pada masa tua. Namun berbuah tidak mungkin terjadi selama jiwa tercekik oleh sesuatu yang tidak pernah diserahkan. Beban tersembunyi ini tidak hanya merampas sukacita saat ini. Ia juga mencuri pengharapan akan masa depan. Ia membelokkan hati ke dalam, padahal Tuhan memanggilnya untuk terarah ke atas. Dan sampai beban itu dikenali, dihadapi, dan dilepaskan, kedamaian akan tetap terasa asing. Yang kedua, peringatan Alkitab tentang bahaya berpegang terlalu lama. Tuhan tidak mengabaikan beban yang memberatkan anak-anaknya, tetapi Ia juga tidak memaksa mereka untuk melepaskannya. Alkitab penuh dengan peringatan bagi orang percaya yang menggenggam terlalu erat apa yang sebenarnya telah Tuhan minta untuk dilepaskan. Berpegang pada masa lalu sering terasa aman, akrab, atau bahkan dapat dibenarkan. Namun, kitab suci menyatakan bahwa keterikatan pada masa lalu dapat merusak jiwa, memutarbalikkan cara pandang, dan mengganggu rencana Tuhan bagi bab terakhir kehidupan seseorang. Istri Lot adalah contoh yang paling menggetarkan. Tuhan telah menawarkan kepadanya kebebasan, keselamatan, dan masa depan. Namun ia menoleh kembali kepada apa yang telah Tuhan perintahkan untuk ditinggalkan. Akibatnya terjadi seketika, bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena menoleh ke belakang membekukan takdirnya. Kisahnya berdiri sebagai peringatan yang terukir dalam kitab suci. Semakin seseorang menghargai apa yang Tuhan ingin singkirkan, semakin ia dibentuk oleh hal itu. Berpegang pada masa lalu mengeraskan hati jauh sebelum tubuh dikuburkan. Raja Saul adalah pelajaran tragis lainnya. Penolakannya untuk melepaskan kesombongan, rasa tidak aman, dan keinginan mengendalikan segalanya merampas damai dan tujuan hidupnya. Meskipun ia dipilih oleh Tuhan, ketidakmampuannya untuk menyerahkan apa yang Tuhan minta justru mencabut panggilannya. Saul mati dalam kegelisahan bukan karena Tuhan menolaknya, tetapi karena ia tidak pernah menanggalkan beban yang perlahan meracuni jiwanya. Kisahnya membuktikan bahwa hati yang enggan melepaskan tidak akan mampu menikmati berkat yang Tuhan masih ingin berikan bahkan di usia tua. Yesus sendiri menegaskan kebenaran ini ketika Ia berkata bahwa tidak seorang pun yang membajak sambil menoleh ke belakang layak untuk kerajaan Allah. Menoleh ke belakang bukan sekadar mengingat kenangan, itu mencerminkan kesetiaan. Ketika masa lalu memiliki kuasa emosional yang lebih besar daripada janji-janji Tuhan, hati menjadi terbelah. Dan hati yang terbelah tidak dapat melangkah dengan bebas menuju kekekalan. Inilah sebabnya Alkitab berulang kali memanggil orang percaya untuk melepaskan, mengampuni, dan berserah. Efesus 4 memerintahkan orang percaya untuk menyingkirkan kepahitan. Kolose 3 mendorong mereka untuk melepaskan ganjalan terhadap sesama. Tuhan tidak memerintahkan pelepasan karena Ia membutuhkannya. Ia memerintahkannya karena kitalah yang membutuhkannya. Jiwa tidak diciptakan untuk membawa luka seumur hidup. Usia tua tidak membersihkan hati, tetapi menyingkapkannya. Sebagian orang Kristen lanjut usia bertanya-tanya, mengapa sukacita terasa jauh, meskipun mereka tetap beribadah, berdoa, dan membaca kitab suci. Alasannya bukan karena Tuhan menarik diri. Alasannya adalah karena mempertahankan apa yang telah Tuhan minta untuk diserahkan, menciptakan gangguan rohani. Hati menjadi terlalu berat untuk terangkat dalam penyembahan, terlalu penuh untuk menerima penghiburan, dan terlalu terluka untuk mengenali kasih. Tuhan tidak ingin anak-anaknya memasuki kekekalan sambil menyeret apa yang telah Ia mati untuk singkirkan. Ia memperingatkan agar tidak berpegang pada masa lalu, karena masa lalu tidak memiliki otoritas di surga. Semakin lama seorang percaya bertahan, memegang apa yang Tuhan katakan, untuk dilepaskan semakin jauh, ia terseret dari damai sejahtera
yang seharusnya ia alami di dunia ini sebelum melangkah ke dalam kekekalan. Yang ketiga, mengapa Tuhan menuntut pelepasan sebelum memanggil pulang? Seiring bertambahnya tahun tubuh semakin lemah, tetapi jiwa semakin terlihat. Semakin tua seorang Kristen semakin sedikit ia dapat menyembunyikan apa yang sesungguhnya ada di dalam dirinya. Tahap terakhir kehidupan memiliki tujuan ilahi. Ia bukan sekadar hitungan mundur, melainkan masa persiapan. Tuhan menggunakan musim ini untuk memurnikan hati, bukan melalui penderitaan, melainkan melalui penyerahan. Ia tidak tertarik pada seberapa banyak yang telah dicapai atau berapa lama seseorang bertahan. Ia tertarik pada siapa kita ketika kita berdiri di hadapannya, tanpa gelar, tanpa harta, dan tanpa pencapaian duniawi. Tuhan memanggil anak-anaknya untuk melepaskan beban tertentu, karena apa yang kita bawa membentuk siapa kita. Surga adalah tempat di mana tidak ada yang najis tidak disembuhkan atau tidak diampuni dapat masuk. Wahyu 21:27 menyatakan bahwa tidak ada sesuatu yang cemar akan masuk ke dalamnya. Ini berarti persoalannya bukan apakah seseorang diselamatkan, melainkan apakah hatinya telah diserahkan sepenuhnya. Banyak orang percaya salah memahami hal ini. Mereka mengira keselamatan saja sudah cukup untuk mempersiapkan diri bagi kekekalan. Padahal Tuhan menginginkan lebih dari sekadar jiwa yang diselamatkan. Ia menginginkan jiwa yang dipulihkan. Jika hati masih melekat pada kepahitan penyesalan atau luka yang tidak diampuni, maka sebagian dari hati itu masih terbelenggu oleh dunia. Mazmur 73 menyatakan, "Siapakah geranganku di surga selain Engkau? Kekekalan bukanlah pelarian. Kekekalan adalah perjumpaan." Ia adalah melangkah menuju pribadi, bukan menjauh dari sesuatu. Namun bagaimana mungkin jiwa melangkah menuju Tuhan jika ia masih menghadap ke belakang? Bagaimana mungkin seseorang merangkul sukacita kekal sambil masih menggenggam luka sementara? Tuhan meminta pelepasan karena mempertahankan beban memutarbalikkan cara anak-anaknya memandang Dia. Hati yang terluka melihat Tuhan sebagai jauh. Hati yang pahit melihat Dia sebagai tidak adil. Hati yang penuh penyesalan melihat Dia sebagai terlambat. Pandangan-pandangan yang terdistorsi ini merampas keintiman yang seharusnya dinikmati orang percaya di tahun-tahun terakhir hidup mereka. Tuhan menginginkan kedekatan, bukan sekadar ketaatan. Orang Kristen lanjut usia yang akhirnya melepaskan beban yang tidak pernah Tuhan maksudkan untuk mereka bawa akan menemukan sesuatu yang mengejutkan. Kedekatan Tuhan menjadi lebih manis, lebih jelas, dan lebih nyata daripada sebelumnya. Ada alasan lain mengapa Tuhan menuntut pelepasan. Ia sedang menulis bab terakhir dari kehidupan setiap orang percaya, dan Luka yang belum selesai akan menulis ulang akhir cerita itu. Jika masa lalu masih menjadi suara yang paling keras, maka masa lalu itulah yang menjadi penulis masa kini. Tuhan tidak dapat menyelesaikan kisah hidup seseorang selama suara lain masih memegang pena. Penyerahan bukan berarti kehilangan kendali atas cerita hidup. Penyerahan berarti mengembalikan hak Tuhan sebagai penulis dan penyempurna. Setiap mukjizat dalam kitab suci dimulai ketika kekuatan manusia berakhir dan penyerahan dimulai. Tuhan tidak memerintahkan pelepasan untuk melemahkan anak-anaknya. Ia memerintahkannya untuk membebaskan mereka. Ia ingin hati menjadi cukup ringan untuk terangkat, sama seperti balon udara tidak dapat naik selama masih terikat ke tanah. Demikian pula, jiwa tidak dapat melayang menuju kekekalan selama masih terbelenggu oleh hari kemarin. Usia tua bukanlah akhir dari tujuan hidup. Ia adalah pemurnian terakhir dari tujuan itu. Dan Tuhan menolak membiarkan anak-anaknya melangkah ke dalam kekekalan sambil membawa sesuatu yang tidak akan ada di sana. Yang keempat, bagaimana mempertahankan beban menghalangi berkat terakhir Tuhan dalam hidup. Banyak orang Kristen lanjut usia keliru mengira bahwa masa mereka untuk menerima berkat telah berakhir. Mereka berpikir bahwa Tuhan telah berkarya besar di masa muda, memakai mereka di usia paruhbaya, dan kini hanya menunggu kepergian mereka dalam diam. Namun Alkitab tidak mengajarkan demikian. Firman Tuhan menunjukkan bahwa sebagian berkat-Nya yang paling indah justru disimpan untuk tahun-tahun terakhir kehidupan, bukan sebagai hadiah karena bertahan hidup, melainkan sebagai mahkota bagi penyerahan. Tetapi berkat-berkat ini hanya dapat diakses oleh mereka yang rela melepaskan apa yang telah Tuhan nyatakan selesai.
Mempertahankan rasa sakit kepahitan atau penyesalan masa lalu menciptakan penyumbatan rohani. Itu seperti mencoba menanam benih di tanah yang penuh batu. Tidak ada yang dapat bertumbuh. Tuhan rindu mencurahkan hikmat damai sejahtera dan warisan rohani ke dalam hati orang-orang yang telah lanjut usia. Namun hati yang dipenuhi emosi yang belum diselesaikan tidak memiliki ruang untuk menerima. Tangan yang mengepal tidak dapat memegang apapun yang baru. Ketika seorang percaya menolak, melepaskan beban yang telah Tuhan singkirkan, tanpa disadari, ia sedang menolak berkat yang sebenarnya telah Tuhan sediakan. Abraham adalah contoh yang jelas. Janji terbesarnya Ishak tidak datang pada masa mudanya, melainkan di usia tua. Namun Abraham harus melepaskan ketakutan, keraguan, dan logika manusia sebelum mukjizat itu terjadi. Musa tidak melangkah sepenuhnya ke dalam panggilannya sampai ia menyerahkan kemarahan dan alasannya. Hana dan Simeon tidak bertemu Mesias sampai mereka melepaskan kepahitan akibat penantian panjang. Polanya jelas, penyerahan membuka pintu berkat. Orang percaya yang menolak melepaskan diri akan terjebak dalam kekeringan rohani. Doa-doa mereka terasa tak terjawab, bukan karena Tuhan diam, melainkan karena hati tertutup. Berkat Tuhan membutuhkan hati yang terbuka. Itulah sebabnya Amsal memperingatkan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Hati adalah tanah tempat Tuhan menanam janji-janjinya. Jika tanah itu tercemar oleh luka lama, benih berkat ilahi tidak dapat bertumbuh. Mempertahankan beban juga menguras energi rohani. Tuhan merancang tahun-tahun terakhir kehidupan sebagai kesaksian musim ketika orang lain memandang hidup seorang lanjut usia dan melihat kasih karunia ketekunan dan iman yang tak tergoyahkan. Namun ketika hati dipenuhi beban kesaksian, itu menjadi redup. Apa yang seharusnya menjadi mercusuar berubah menjadi nyala lilin yang berkelip. Dan bagian yang paling menyedihkan adalah ini berkat yang tertunda, bukanlah berkat yang dibatalkan. Tetapi berkat itu menuntut partisipasi. Tuhan tidak akan memaksa sebuah hadiah ke dalam tangan yang tertutup. Beban harus dilepaskan sebelum berkat dapat diterima. Berkat-berkat di usia tua damai yang berlipat ganda, pemulihan hubungan pengaruh lintas generasi, dan sudut pandang kekal sedang menanti. Berkat-berkat itu bukan untuk mereka yang kuat, melainkan untuk mereka yang berserah. Ketika seorang percaya lanjut usia, akhirnya melepaskan apa yang Tuhan minta untuk dilepaskan, surga bergerak. Doa terdengar berbeda. Penyembahan terasa nyata kembali. Kitab suci menjadi hidup. Percakapan memperoleh makna. Seolah-olah jiwa menghembuskan napas setelah menahannya selama puluhan tahun. Pelepasan itu tidak mempersingkat hidup. Ia memperindahnya. Yang kelima, satu hal yang harus diserahkan setiap orang Kristen lanjut usia sebelum kematian. Sepanjang kitab suci Tuhan memanggil umatnya untuk melepaskan banyak hal dosa berhala, kesombongan dan keterikatan duniawi. Namun ada satu beban yang menembus lebih dalam daripada semuanya. Beban yang tersembunyi di balik senyum, di balik kehadiran gereja selama bertahun-tahun, dan di balik disiplin rohani yang dijalani selama puluhan tahun. Inilah belenggu yang paling sering dibawa orang Kristen lanjut usia ke tahun-tahun terakhir hidup mereka tanpa menyadarinya. Dan Alkitab memperingatkan bahwa jika beban ini tidak dilepaskan, ia akan meracuni perjalanan jiwa menuju kekekalan. Beban itu adalah ketidakmengampunan. Ketidakmengampunan pandai menyamar. Ia tidak selalu tampak sebagai kemarahan atau kebencian. Terkadang ia hadir sebagai kesedihan yang melekat pada sebuah kenangan. Terkadang muncul sebagai rasa pahit ketika sebuah nama disebutkan. Terkadang sebagai luka pengkhianatan yang tidak pernah benar-benar disembuhkan. Kekecewaan terhadap anak yang memilih jalan pemberontakan kepahitan, terhadap pasangan yang tidak pernah berubah, atau rasa bersalah atas kesalahan yang tidak dapat diperbaiki. Ketidakmengampunan itu halus, tetapi mematikan. Yesus memperingatkan bahwa orang yang menolak mengampuni sesungguhnya memenjarakan dirinya sendiri, bukan pelaku kesalahan. Matius 18 menggambarkan gambaran yang mengerikan. Hamba yang tidak mengampuni diserahkan kepada siksaan bukan karena besarnya utang, melainkan karena kondisi hatinya. Ketidakmengampunan tidak hanya melukai relasi. Ia menjadi racun rohani
yang meresap ke setiap aspek kehidupan. Bagi orang Kristen, lanjut usia beban ini jauh lebih berbahaya. Tahun-tahun tidak selalu menghapus luka, justru seringkali memperbesarnya. Apa yang terasa seperti kenangan jauh dapat berubah menjadi belenggu yang hidup. Banyak orang terus mengulang percakapan dari puluhan tahun lalu, menghidupkan kembali pengkhianatan, mengulang penyesalan, dan membuka kembali luka emosi lama. Alih-alih bertumbuh dalam kasih karunia, mereka bertumbuh dalam duka. Alih-alih menjadi lembut, mereka menjadi tertutup. Jiwa berubah menjadi museum rasa sakit yang tidak terselesaikan. Tuhan tidak meminta anak-anaknya mengampuni karena pelaku pantas menerimanya. Ia meminta karena kitalah yang membutuhkannya. Pengampunan bukan pembenaran. Pengampunan adalah pelepasan. Pengampunan berarti meletakkan beban di kaki salib dan menolak membawanya satu hari lagi. Salib bukan hanya tempat Yesus membayar dosa. Salib adalah tempat orang percaya seharusnya meletakkan hal-hal yang sedang membunuh mereka dari dalam. Ketidakmengampunan menghalangi kasih. Ia mencekik sukacita. Ia membutakan hati terhadap kebaikan Tuhan. Ia mengubah penyembahan menjadi usaha dan doa menjadi kebisingan. Ada orang Kristen lanjut usia yang bertanya-tanya, mengapa mereka sulit merasakan hadirat Tuhan, meskipun telah setia sepanjang hidup. Alasannya sederhana, ketidakmengampunan menduduki takhta hati yang seharusnya hanya ditempati Tuhan. Yesus menjadikan pengampunan sebagai sesuatu yang tidak dapat ditawar. Ia tidak menyebutnya sebagai pilihan, ia menjadikannya keharusan. Ampunilah supaya Bapamu di surga juga mengampuni kamu. Ia memahami bahwa ketidakmengampunan membelenggu jiwa pada masa lalu dan membuat surga terasa jauh. Tuhan tidak ingin anak-anaknya memasuki kekekalan sambil menyeret kepahitan seperti bagasi. Kerajaan Allah tidak memiliki ruang untuk dendam. Melepaskan bukan berarti melupakan, bukan pula berpura-pura bahwa luka tidak pernah ada. Melepaskan berarti menyerahkan hak untuk membalas, untuk memelihara kepahitan, dan untuk memiliki luka itu secara emosional. Itu berarti berkata, hal ini melukaiku, tetapi tidak akan menentukan siapa aku. Ketidakmengampunan dapat mengubah orang Kristen terkuat sekalipun menjadi tahanan. Namun pengampunan mengubah pintu penjara menjadi gerbang yang terbuka. Setiap orang percaya lanjut usia berdiri di sebuah persimpangan. Bertahan dan membawa kepahitan menuju kekekalan atau melepaskannya dan memasuki hadirat Tuhan tanpa beban. Pilihan ini menentukan bukan hanya bagaimana hidup berakhir, tetapi bagaimana kekekalan dimulai. Yang keenam, langkah-langkah untuk melepaskan beban yang tidak pernah Tuhan maksudkan untuk Anda pikul. Melepaskan ketidakmengampunan bukanlah dorongan emosi, melainkan sebuah keputusan rohani. Perasaan tidak membuat pengampunan menjadi mungkin. Ketaatanlah yang melakukannya. Alkitab tidak menunggu perasaan selaras dengan iman. Firman memanggil orang percaya untuk bertindak karena hati mengikuti kehendak, bukan sebaliknya. Tuhan menyediakan jalan yang jelas menuju pelepasan dan setiap langkahnya dipenuhi kasih karunia. Langkah pertama adalah pengakuan. Banyak orang Kristen lanjut usia tidak menyadari adanya ketidakmengampunan karena mereka telah menguburnya jauh di bawah tahun-tahun keheningan atau pembenaran diri. Mereka mengira waktu telah menyembuhkannya. Namun waktu tidak menyembuhkan luka rohani. Kebenaranlah yang menyembuhkan. Membawa luka itu ke hadapan Tuhan tanpa alasan dan tanpa pembelaan membuka pintu bagi perubahan. Tuhan menyembuhkan apa yang kita ungkapkan. Langkah kedua adalah pengakuan dosa. Bukan pengakuan atas apa yang orang lain lakukan, melainkan pengakuan atas apa yang disimpan oleh hati. Amsal mengajarkan bahwa menyembunyikan dosa membawa kehancuran, tetapi pengakuan membawa belas kasihan. Ketidakmengampunan adalah dosa karena menolak memberikan kepada orang lain kasih karunia yang telah Tuhan berikan dengan cuma-cuma kepada kita. Ketika orang percaya mengakui kepahitan yang mereka pikul, mereka keluar dari bayang-bayang dan melangkah ke dalam kebebasan. Langkah ketiga adalah penyerahan. Disinilah pertempuran mencapai puncaknya. Daging menginginkan pembalasan pembenaran atau permintaan maaf. Namun penyerahan berkata, Tuhan, rasa sakit ini sekarang milikmu. Pengampunan bukan menyangkal luka. Pengampunan adalah memindahkannya. Salib cukup kuat untuk memikul apa yang hati tidak pernah dimaksudkan untuk bawa.
Langkah keempat adalah doa, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang yang menyebabkan luka. Yesus memerintahkan orang percaya untuk mendoakan musuh-musuh mereka, bukan untuk membenarkan tindakan mereka, tetapi untuk mematahkan kepahitan sampai ke akarnya. Seseorang tidak dapat membenci orang yang terus-menerus ia doakan. Doa melonggarkan rantai itu satu mata rantai pada satu waktu. Langkah terakhir adalah istirahat. Setelah pengampunan diberikan, hati harus menolak untuk mengambil kembali apa yang telah diserahkan. Musuh akan menggoda orang percaya untuk mengunjungi kembali kenangan lama. Tetapi pengampunan diperbarui setiap kali hati berkata, "Aku melepaskan itu." Damai sejahtera menjadi buah dari ketekunan. Perlahan namun pasti jiwa menjadi semakin ringan. Melepaskan ketidakmengampunan tidak mengubah masa lalu. Ia mengubah masa depan. Ia membuka kembali keintiman dengan Tuhan, memulihkan kejernihan pikiran, menyegarkan roh, dan membuka berkat-berkat yang sebelumnya terhalang. Beban yang dulu terasa tak tertahankan, berubah menjadi kesaksian tentang kuasa Tuhan, bukan kehendak manusia. Kebebasan bukanlah ketiadaan ingatan. Kebebasan adalah ketiadaan belenggu. Ketika orang percaya menapaki jalan ini, mereka menemukan sesuatu yang mengagumkan. Apa yang dahulu terasa mustahil menjadi sesuatu yang tak terelakkan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan, hanya penyerahan. Dan pada saat seorang Kristen lanjut usia melepaskan beban yang tidak pernah dimaksudkan, untuk ia bawa surga mendekat dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Yang ketujuh, damai sukacita dan kebebasan yang datang ketika seseorang melepaskan. Ada satu jenis damai sejahtera yang tidak ditemukan pada masa muda, juga tidak muncul di tahun-tahun sibuk usia pertengahan. Damai ini disediakan bagi mereka yang telah menempuh perjalanan panjang menghadapi badai, bertahan melalui patah hati, dan bergumul dengan Tuhan dalam musim-musim keheningan. Namun damai ini tidak datang dengan sendirinya. Ia hanya hadir ketika hati dikosongkan dari beban-beban yang dahulu membentuknya dan diisi dengan hadirat Tuhan. Pengampunan adalah pintu menuju damai tersebut. Ketika seorang Kristen lanjut usia akhirnya melepaskan ketidakmengampunan, sesuatu yang ajaib terjadi. Jiwa seakan menghela napas panjang. Beban yang selama ini menekan dada terangkat. Kabut yang menggelapkan kenangan mulai menipis. Doa terasa lebih ringan. Penyembahan menjadi lebih manis. Kitab suci kembali terasa hidup. Seolah-olah Tuhan sendiri menghembuskan udara segar ke dalam ruangan yang telah tertutup selama puluhan tahun. Ini bukan sekadar perasaan. Ini adalah kenyataan rohani. Hati diciptakan untuk kebebasan, dan ketika dibebaskan dari kepahitan hati, itu meluas dan dipenuhi sukacita. Melepaskan membuka ruang bagi rasa syukur. Selama bertahun-tahun, banyak orang percaya lanjut usia memandang masa lalu melalui lensa penyesalan atau kepahitan. Setiap kenangan diwarnai oleh apa yang gagal atau siapa yang mengecewakan. Namun, ketika pengampunan masuk, kenangan yang sama mulai berubah bentuk. Hati tidak lagi terfokus pada apa yang hilang, melainkan pada bagaimana Tuhan menopang. Penderitaan berubah menjadi kesaksian. Luka berubah menjadi hikmat. Hati belajar berkata, "Bahkan di sana pun Tuhan menyertaiku." Hubungan pun ikut berubah. Pengampunan membangun jembatan di tempat tembok dahulu berdiri. Banyak orang Kristen lanjut usia hidup terpisah dari orang-orang terkasih, karena luka yang belum diselesaikan telah mengeraskan hati mereka. Namun ketika beban ketidakmengampunan dilepaskan, permintaan maaf menjadi mungkin. Tawa kembali terdengar, dan pendamaian meskipun tidak selalu sempurna menjadi anugerah, bukan tuntutan. Ada keluarga-keluarga yang menyaksikan seorang percaya di ambang kematian mengampuni. Dan pada saat itu juga generasi demi generasi mengalami pemulihan. Pengampunan juga membawa kejernihan rohani. Menjadi lebih mudah untuk mendengar suara Tuhan, merasakan hadiratnya, dan memahami arahnya. Jiwa tidak lagi bersaing dengan kebisingan kepahitan. Sebaliknya ia beristirahat dalam keheningan yang kudus. Yesaya 40:4 berjanji, "Aku akan menggendong kamu." Namun Tuhan tidak dapat menggendong apa yang kita menolak untuk lepaskan. Ketika beban itu diletakkan, Tuhan mengangkat jiwa lebih tinggi daripada yang pernah diizinkan oleh rasa sakit. Yang terpenting, melepaskan mempersiapkan hati untuk kekekalan.
Kematian bukanlah pintu bagi mereka yang pahit. Ia adalah jalan bagi mereka yang telah ditebus. Pengampunan memungkinkan seseorang melangkah ke dalam kekekalan tanpa beban luka duniawi. Napas terakhir tidak lagi dipenuhi penyesalan, melainkan damai. Alih-alih mencengkeram hasil hidup jiwa mencengkeram Kristus. Alih-alih menuntut penjelasan, ia beristirahat dalam hadirat-Nya. Pengampunan bukan akhir dari hidup. Ia adalah kelahiran kembali dari hidup itu sendiri. Mereka yang mengampuni di tahun-tahun terakhir tidak meninggal dalam keadaan kosong. Mereka meninggal dalam kepenuhan, penuh damai, penuh syukur, penuh akan Tuhan. Mereka meninggalkan warisan bukan berupa rasa sakit, melainkan iman. Hidup mereka berbisik kepada siapapun yang menyaksikannya, Tuhan sudah cukup bagiku. Kesimpulan hadiah terakhir yang Tuhan ingin berikan sebelum seseorang meninggalkan dunia ini. Akan tiba suatu hari ketika suara Anda mulai melemah, tangan Anda menjadi tenang, dan orang-orang yang mengasihi Anda berkumpul di sekitar tempat tidur dengan air mata dan kenangan. Pada hari itu, ketika surga terasa begitu dekat, tidak satu pun harta yang pernah Anda miliki akan berarti. Tidak gelar, tidak pencapaian, tidak penyesalan, dan tidak luka yang akan ikut bersama Anda. Hanya hati Anda yang akan berdiri di hadapan Tuhan. Dan Tuhan menghendaki hati itu bebas. Pengampunan bukan sesuatu yang Tuhan tuntut untuk membebani Anda. Pengampunan adalah sesuatu yang Ia tawarkan untuk membebaskan Anda. Itu adalah hadiah terakhirnya sebelum Ia menyambut Anda pulang. Ia menginginkan bab terakhir hidup Anda dipenuhi damai bukan siksaan, pelepasan bukan penawanan, berkat bukan kepahitan. Ia ingin Anda merasakan kebebasan surga bahkan sebelum Anda melangkah ke dalamnya. Satu hal yang Tuhan ingin setiap orang Kristen lanjut usia lepaskan sebelum kematian adalah ketidakmengampunan. Karena itulah satu-satunya beban yang dapat ikut dibawa seseorang menuju kekekalan jika ia memilih untuk mempertahankannya. Tuhan menolak membiarkan anak-anaknya mati dengan belenggu di hati mereka. Salib didirikan untuk mematahkan setiap rantai itu. Hidup Anda belum berakhir. Tujuan Anda belum selesai. Hati Anda masih mampu mengalami kebebasan. Dan Tuhan yang menjaga Anda sejak tarikan napas pertama, kini mengundang Anda dengan kelembutan dan kuasa untuk melepaskan apa yang tidak pernah dimaksudkan untuk menetap. Lepaskan, bukan karena masa lalu pantas mendapatkannya, tetapi karena jiwa Anda membutuhkannya. Kekekalan terlalu indah untuk dimasuki dengan hati yang masih terikat. Bab terakhir hidup Anda dapat menjadi kesaksian terbesar Anda. Dan surga sedang menanti Anda lebih ringan, lebih bebas diampuni, dan akhirnya tanpa beban.